Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 27 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai, disclaimer dulu bagi teman-teman semua. Apa yang ada di dalam video ini adalah bersifat edukasi. Jadi segala analisa yang ada di dalam video ini itu bisa salah, bisa benar, dan di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam video analisanya, karena setiap open posisi itu kembali lagi ke tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Yang dimana di sini kita intinya itu sama-sama belajar bagaimana memprediksi dan juga bagaimana menganalisa pergerakan arah selanjutnya daripada XAU USD pada hari ini ya. Dan langsung aja seperti yang sudah saya katakan di market review ya, siapapun yang ambil buy dari 1980 itu sudah profit, siapapun yang ambil buy dari ambil sell dari angka 2000 itu juga sudah profit. Intinya ambil buy dan sell kemarin itu sebenarnya sudah profit. Sekarang kalau dilihat ya, kalau sekarang dilihat bagaimana nih pergerakan XAU USD. Seperti yang sudah saya katakan sekali lagi di market review ya, bagi teman-teman yang lupa, tonton dulu market reviewnya baru teman-teman bisa ke sini nanti ya. Seperti yang sudah saya katakan di market review, 2000 itu merupakan titik kritis ya. Titik kritis, jadi ya titik kritis di sini menjadi area sangat penting untuk para buyer. Dan kalau kita lihat untuk per hari ini ya, hari ini apakah market libur? Secara overall kita nggak ada market libur, dan secara data USD kita tidak ada berita USD untuk nanti malam ya. Nanti malam kita nggak ada berita apapun, jadi market pergerakan secara kalender ekonomi itu tidak ada ya. Secara kalender ekonomi itu tidak ada. Dan kalau dilihat untuk pada hari ini ya, hari ini kita sebenarnya itu ada area demand. Di sini ada area demand ya. Di sini ada satu area demand yaitu di angka 1965 ya. Yang dimana 1965 itu merupakan area resistance become support. Oke, resistance become support ya, benar, hampir saya salah bahasanya. Dan kalau dilihat juga di sini di apa namanya? Di area sebentar di sekitaran sini ya, di sekitaran 1965 benar, lalu di sekitaran sini ya, di berapa nih, 1945 ya, 1945 ya, ini menjadi area yang bagus juga. Ada area demand juga di sini ya, ada area demand juga. Dan 1935 ini menjadi area support ya, ini support paling bawah sih sebenarnya kalau dilihat ya. Ini area support yang paling bawah nih ya, bisa sebesar ini sih ya, dari 1945 sampai di 1935, dari 1945 sampai di 1935. Jadi sekarang untuk area demand ada di area itu, untuk area supply, dimana kita area supply ya, mau tidak mau area supply sih sekarang tetap di angka 2000 ya, tetap di angka 2000 sekarang. Secara di H1 kita mencari area supply sih yang bagus ya. Yang bagus area supply itu tetap di angka 2000. Tetap di angka 2000 gininya area supply-nya. Tapi kalau diturunkan ke time frame M30 ada sih area supply ya, yang dimana area supply ini menjadi area yang merupakan area support become resistant ya. Support become resistant yang ada di harga yang ada di angka 1985. Nah, di sini ya, 1985. Di sini ada satu area supply kecil ya, supply kecil, tapi ingat nih, ini di time frame 30 ya. Untuk area demand-nya itu ada di time frame H1 ya. H1 itu ada di 1965, lalu di 1945 sampai di 1935. Ya, untuk area supply yang paling dekat ya, paling dekat untuk saat ini adalah di 1985. So kalau dilihat ya, kalau dilihat untuk area supply terdekat memang di 1985. Sekarang harganya sih masih jauh ya. Per video saya buat nih harganya sekarang di 1972, masih jauh di bawah.
Dan kalau dilihat juga area 1965 ini area demand yang sudah tidak fresh ya. Ingat, ketika suatu area demand itu bukan suatu area demand aja ya. Jika suatu area demand dan juga area supply sudah tidak fresh, maka potensi untuk di break itu ada. Ya, potensi untuk ditembus itu ada, tetapi kapan itu bisa ditembus dan kapan terjadinya ya seperti itu ya, kembali lagi tergantung bagaimana market itu bekerja. Jika marketnya menginginkan untuk ya langsung ditembus ya bisa-bisa aja seperti itu. Jadi ya emang kembali lagi terserah marketnya, tetapi tidak selamanya sih ya. Ini kembali lagi memang suka-suka ya market sih. Jika marketnya memang melihat misalnya contoh itu di 1980 kemarin ya. 1980 yang kemarin di sini ya, yang saya gambar kemarin di sini. Jika dilihat memang di sini kan masih menjadi area yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan menjadi area fresh demand ya kan, fresh demand. Bisa aja harga itu drop langsung ke bawah, bisa aja. Tapi sekali lagi itu diperlukan ketika suatu harga itu ketika suatu area demand dan supply yang ada di harga area kunci ya. Area kunci itu maksudnya adalah yang dimana itu merupakan area SBR, RBS dan sebagainya seperti itu. Diperlukan suatu dorongan kuat ya, entah itu dari segi berita, dari segi sentimen masyarakat yang tiba-tiba masuk untuk bisa menembus level tersebut seperti itu ya. Contohnya kayak di 1965 di sini ya. 1965 di sini kan menjadi area strong support awalnya. Ketika support di sini di break sekali aja, apa yang terjadi? Harga langsung terjun ke bawah sampai ke 1935. Jadi otomatis 1965 ini menjadi area support juga. Dan kebetulan ketika 1965 ini di break ya, contohnya pada saat berita FOMC ini kan, 1965 ini di break tinggi dan kemudian di retest 1965 ya, meretest ini dan kemudian harga bergerak naik dan dia membentuk struktur demand baru. Tapi struktur demand barunya ini sudah dites 2 kali ya. Ini tes pertamanya. Ini tes keduanya. Kalau teman-teman lihat ini, apakah ini dia tes tes pertamanya? Kalau dilihat sih, kalau menurut saya sih ini bukan tes pertamanya sih ya, yang dimana ini merupakan hanya retest, dimana dia break, retest, baru terbangnya pun tidak begitu tinggi ya. Ketika dia melewati area demand di sini, harga itu terbang ya nggak terlalu lah ya, nggak terlalu tingginya, dan kemudian ketika dia turun mengejar area ini, baru harga didorong ke atas dengan tinggi sampai ke angka 2000. Jadi ini yang saya anggap sebagai tes pertamanya, bukan yang ini. Dan juga ketika harga tadi pagi jam 6 itu retest ke bawah, sempat untuk mantul lagi ke atas. Dan sekarang bagaimana? Karena tidak ada berita untuk hari ini, secara overall kita masih di dalam tren yang bullish. Tetapi consider bahwa di H1 di sini potensi menjadi double top ya. Potensi membentuk double top yang dimana dia turun, mungkin dia mengejar ini ya, mengejar area demand di 1965, dia turun mengejar ini dan kemudian dia meretest neckline yang kebetulan adalah di angka 1985, dan ketika ini terjadi maka next targetnya untuk di XAUUSD itu bisa bergerak turun signifikan sampai ke 1945. Nah, tapi ingat ini potensi terjadi double top ya. Potensi double topnya itu terjadi, maksudnya adalah ini belum di retest ya. Neckline 1985 ini belum di retest. Yang ada harga itu memang ngebreak 1985. Kita yang ingin berpotensi mengambil open posisi sell yang melihat ini sebagai pattern double top ya, double top di sini, bisa mengambil sell nanti ketika di angka 1985 di sini. Stop lossnya di mana? Well, kalau cari aman stop loss itu di atas angka 2000 ya, bisa di angka 2005. Targetnya di mana? Targetnya memang di 1965 ya, walaupun nggak 1:1 sih, tapi untuk target sebenarnya itu bisa sampai ke 1940. Karena kalau dilihat biasanya sih ya, biasanya itu kalau
pergerakan double top itu turunnya itu biasanya sih 1:1 ya. 1:1 sama necknya. Nah kan ketika dia turun ya, mencapai titik suatu support, dan ketika dia ngebreak nanti dan retest, maka dari titik neckline itu 1:1-nya adalah sampai juga di area ini. Seperti itu. Biasanya sih double top seperti itu ya, tapi tergantung marketnya, apakah dia mau bergerak sampai sana atau tidak. Tapi karena sekarang sih harganya sedang di bawah, consider untuk ambil posisi buy sih it's okay ya, karena sih harga sedang berusaha ke bawah ya. Kita bisa mengambil open posisi buy di sekitaran sini, stop lossnya cukup pendek aja ya, di 1960 lah, it's okay. Target maksimal itu di 1985. Kenapa saya katakan 1985 maksimal? Karena takutnya berpotensi seperti double top yang saya buatkan skenario-nya seperti ini. Tapi kalau teman-teman nekat TP terakhir di 2000 sih it's okay, nggak apa-apa ya, karena itu lagi kembali ke teman-teman sendiri. Tapi kalau saya pribadi sih saya lebih kepada untuk target cukup di 1985 aja. Dan jika di 1985 terjadi pembalikan arah seperti ada engulfing di H1 atau enggak di M30 deh misalnya, maka di situ bisa menjadi pertanda bahwa double top ini bisa jadi, dan pergerakan daripada XAUUSD bisa melanjutkan penurunannya sampai ke 1945, walaupun secara garis besar kita itu masih keadaan bullish, tetapi bullishnya di sini tertahan oleh angka level kritis yaitu di angka 2000 ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk market analisa XAUUSD pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya itu kalau dilihat bisa mengambil buy di daerah ini ya, tunggu dia turun lagi sedikit baru bisa ambil buy. Jika harga tidak mau turun dan harga malah naik ke atas ke 1984 ya, tunggu di area 1984 di sini untuk ambil posisi, bersiap untuk retrace, bersiap untuk mengambil sell misalnya di daerah di sini. Tapi dengan konfirmasi harusnya ya, entah itu bearish engulfing di sekitaran sini ataupun ada rejection seperti itu, baru kita bisa ambil posisi sell. Tetapi di sini sekali lagi saya tidak memaksa teman-teman untuk ikut seperti yang ada di dalam analisanya sekarang ya, karena sekali lagi itu hak teman-teman sendiri ya. Saya tidak memaksa untuk teman-teman untuk ikut seperti yang ada di analisa seperti ini. Tapi jika sekiranya analisa video kali ini itu menjadi referensi teman-teman untuk melakukan open posisi, well it's okay ya. Tapi jika tidak sesuai dengan analisa pribadi teman-teman juga nggak apa-apa, karena setiap orang punya pendapat dan analisanya sendiri-sendiri, dan juga style tradingnya sendiri-sendiri ya. Yang penting di sini kita sama-sama belajar aja. Yang contohnya di sini berpotensi seperti ada double top. Jika teman-teman tidak melihat ini sebagai double top juga nggak apa-apa ya. Di sini pokoknya saya tidak menggurui, tidak memaksakan teman-teman untuk apa yang ada di dalam video kali ini. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like dan share seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD berikutnya. Bye bye.